يا صديقي دلني لله إني غاية الفردوس والظل الظليل. يا صديقي إننا بالله نحيا، فهو نور وهو زاد والدليل. يا صديقي دلني لله إني غاية الفردوس والظل الظليل. آمين يا الله يا رحمن يا رحيم، أنت الجواد الحليم وأنت المعين. آمين يا الله يا رحمن يا رحيم، أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين. آمين يا الله يا رحمن يا رحيم، أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين. آمين يا الله يا رحمن يا رحيم، أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين. يا ربنا يا كريم، يا ربنا يا رحيم، أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين. وليس نرجو سواك قد الإله تراك، فهو الكلام والكلام يعود اليمنين. آمين يا الله يا رحمن يا رحيم، أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين. آمين يا الله يا رحمن يا رحيم، أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين. وما لنا ربنا سواك يا حسبنا، يا ذا العلا والغنى ويا قوي يا متين، نسألك أن يجيب أستقيم على هداك الطويل ولا تطيع اللوين. آمين يا الله يا رحمن يا رحيم، أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين. آمين يا الله يا رحمن يا رحيم، أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين. يا ربنا يا كريم، أنت السميع القريب يا الواسع الرحيم والظاهر الرقيب. يدرك ذل العلا ونوة للهدى، بنوة الهنا مطاب بكل دين. آمين يا الله يا رحمن يا رحيم،
Ma'asyiral habaib wal aba wal ikhwan rahimakumullah. Sama-sama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak mengucap alhamdulillah, summa alhamdulillah. Karena pada pagi hari ini kita masih diberikan taufik dan hidayah serta nikmat sehat dan sempat, sehingga pada pagi hari ini kita dapat menghadiri acara yang insya Allah sebentar lagi akan kita laksanakan, akdun nikah saudara kami Muhammad Iqbal dengan Mutia Amalia. Dan kita pun hadir pada acara pagi hari ini mendoakan agar setelah akdun nikah ini kedua mempelai diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sakinah, mawaddah dan rahmah dalam menjalani rumah tangganya. Amin ya rabbal alamin. Sebenarnya acara kita pada pagi hari ini sudah kita mulai dengan pembacaan surah Yasin dan tahlil, dan tadi telah kita sama-sama membaca Maulid Ya Ulami. Seyogyanya setelah pembacaan Mahalul Qiyam Maulid Ya Ulami, acara selanjutnya adalah doa Maulid. Namun untuk mengambil barokah pada pagi hari ini, acara akdun nikah ini, kita akan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran. Dalam hal ini kami mintakan kepada saudara Muhammad Iqbal Al-Anmi untuk melantunkannya. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja. An khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أوصيكم عباد الله وإياي
بتقوى الله فقد فاز فقد فاز المتقون. المتقون. أستغفر الله العظيم. 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 أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. وأتوب إليه. يسوي على معروض به مساكين معروض تسليم بالإحسان. Wahai Muhammad Iqbal Wahai Muhammad Iqbal bin Ahmad Anwar, bin Ahmad Anwar, saya nikahkan saya nikahkan anak kandungku Dia Mutia Amalia Cendrawati kepadamu dengan mas kawin cincin emas satu satu suku tunai. Saya terima nikahnya dan kawinnya dengan mas kawinnya tersebut. Amin. Allahumma barik lahuma wa ma bainakuma bi khair wa afiyah wa anzil minhuma katsiran wa nisaa rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Nanti mana usaha yang berubah hancur asjana. Allah katatna alaihi bisabil qawlu minna aw yakunu zanana. Lakin uban fi sarairika da'ani ma lisafati rabbina wa hadana. Wa idtarna bil mawadati hauna wa aidi bakrina warjana. Iwadil adin ilahina wa ahbaban lana. Hidari qalbin nasya ridwana bil Mustafa salli alaihi wa alihi maharakan ni usaba aksona. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Muhammad Iqbal, kita pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mereka berdua dengan mengucap barakallahu laka wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma bil khair insyaallah. Tidak lengkap dan kurang sempurna rasanya apabila acara kita pada pagi hari ini tidak ada tausiah atau hikmah pernikahan. Dalam hal ini hikmah pernikahan akan disampaikan oleh guru kita Ustaz Habib Alwi bin Isa Asgaf. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Shallu ala nabi wa Dunia mati. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alus sa'ba idza syi'ta sahla. Sahil lana umurana wa ishrah lana sudurana wa ighfir lana dhunubana wa farij 'alaina qulubana wa shfi lana amradana wa mardana bi rahmatika ya arhamar rahimin wa judika ya ajwadal ajwadin. Alhamdulillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah, para asatidzah Habib Hamid bin Umar Mudirul Mahad Riyadh, Habib Abdurrahman bin Hasan
Ustaz Majid Dahlan dan para asatidz yang lain. Alhamdulillah sudah hadir menyaksikan ijab kabul akad nikah kedua mempelai, dua keluarga besar, sehingga bisa terjalan dengan lancar dan sukses. Dan alhamdulillah juga kita bisa ikut serta menjadi saksi sahnya akad nikah dengan kedua saksi, dan juga kita sudah menjadikan saksi-saksi baik untuk amal ibadah. Mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum wa bainahum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wa min ayatihi, tanda kebesaran Allah yang ada di muka bumi ini, Allah jadikan kita ini berpasang-pasangan. Kita hidup di dunia ini tidak bisa tanpa berpasangan, harus berpasangan. Kenapa? Karena Allah menciptakan kita tahu apa yang kita butuh. Kita ingat sebelum kita beli mobil atau saat kita beli mobil dikasih buku panduan. Buku panduan itu mobil ini mesinnya nomornya ini, warnanya ini, bahan bakarnya solar, premium, pertama, bensin. Kita harus baca. Kemudian daya kuat jalannya, kemudian nampungnya sampai berapa kilo. Tahu-tahu kita langgar, kira-kira isi bensin kita isi banyu aqua, kira-kira jalan nggak mesin itu? Nggak bakalan jalan. Mobil tadi kapasitasnya segini, kita isi banyak-banyak berat-berat tonan, rusak cepat. Begitu juga Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita itu tahu apa yang kita butuhkan. Di antara yang kita butuhkan apa nih? Nikah. Makanya jangan sampai kita tidak kawin. Dan kawin itu ibadah, bagus. Kalau banyak yang kawin, banyak yang lakukan pernikahan, berarti dunia ini berkah daripada banyak perzinahan. Karena ini kalau kawin takut zina lancar. Nah itu yang tidak disenangi oleh agama. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala selalu menganjurkan kita kawin, nikah kita. Fankihu, nikahlah kalian, kawinlah kalian, pasangan-pasangan kalian. Wa min ayatihi, tanda kebesaran Allah. Allah menciptakan kita dibutuh dengan pasangan. Itu kebesaran Allah. Wa min ayatihi an khalaqalakum, Allah menciptakan dari bangsa kita. Bangsa kita itu manusia. Makanya dari ayat ini kata sebagian ulama, tidak boleh kawin sama jin, bukan bangsa kita. Bangsa kita boleh wanita yang mendatangkan syahwat yang gitu. Ya bu, ya kalau kita kawin sama lanang, alang kebodoh kita, berarti untuk nafsu baik. Karena kawin ini bukan untuk nafsu, untuk berkembang biak. Itu tujuan kawin. Ada dalam hadis itu, Allah itu paling demen kalau seorang hamba melakukan ibadah wajib. Allah demen kalau kita melakukan ibadah wajib. Dan senantiasa seseorang melakukan ibadah sunnah sampai wong itu dicintai oleh Allah. Jadi kalau kita nak maqamul mahabbah, Allah cinta sama kita. Bukan kita cinta sama Allah, ada beda. Ada kita cinta sama Allah. Ini ada makhluk Allah yang cinta sama dia. Mana caranya? Banyak ibadah sunnah. Ibadah sunnah yang bukan wajib sunnah. Apa ibadah sunnah? Banyak sekali ibadah sunnah. Sampai senyum baik itu sunnah. Sodako senyum dengan kawan, assalamualaikum, atau wong sama-sama kita kenal, assalamualaikum, ataupun yang tidak kenal, assalamualaikum, senyum, boleh pahala. Tabassumuka biwajhi ahika sodako, senyum sama kawan, sama orang muslim yang kita kenal atau tidak kenal, itu sedekah. Dan apa ibadah sunnah yang paling afdal? Ibadah sunnah yang paling afdal nikah. Ibadah sunnah yang paling afdal ada yang nikah. Kenapa nikah yang paling afdal? Karena di situ ada istiwa wal istiyad. Karena di situ berkembang biak. Kalau sholat sunnah itu berkembang biak cukup di situ. Tapi kalau sunnah, ibadah sunnah nikah berkembang. Anak itu jadi ulama, anak itu jadi wong baik, anak itu bakal ibadah. Nah itu yang paling afdal tadi kata ulama. Jadi ibadah sunnah yang paling afdal nikah. Kawin itu luar biasa. Sampai-sampai dalam Al-Quran ijab kabul sunnah nikah, sampai-sampai dikatakan misakon ghalidho, ikat janji yang kokoh. Diikat dengan apa?
karena dia kokoh. Ikat dengan mawaddah. Mawaddahnya putus, cinta. Cintanya putus, rahmat. Rahmatnya putus, sakinah yang mengikat. 3 ikatan yang kuat. Tapi dengan syarat tidak seluruh rumah tangga itu harmonis. Min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu, kalau dia mengayomi. Sukun itu artinya tenang. Bisa jadi tenangkan jiwa. Sekarang ini paling panik, wong takut, banyak mati ketakutan. Dengan takut. Kata dokter, juga tidak ngerti. Bukan jadi dokter sekarang ini deh. Depan ini banyak dokter kalau jadi tahu punya kalau katanya paling cepat kena penyakit corona kalau kita berdua. Tak tahu benar apa itu. Mama nusa supaya tidak madu, kawin, tenang kan kata Allah ni, tenang otak kita ngedem, senyum, panjang umur. Makanya orang kawin itu panjang umur, awet muda. Tak kata ubah, kita banyak ubah. Jadi ada seorang raja, kita lihat itu apa? Ada seorang raja, dia tadi kepengen awet muda. Gimana cara awet muda yang tadi? Yang obat manggil pakar-pakar kesehatan, ada tak makanan, minuman atau cara-cara awet muda? Akhirnya manggil si ahli, nanya ke kampung-kampung, mana cara buang awet muda? Kita kan pengen awet muda kan? Apalagi ibu-ibu, yang perempuan pengen awet muda, umur 40 cak ini mana begi? Bapak-bapak juga gitu, umur 50 cak umur 30 tahun awet muda. Akhirnya kata orang kampung, ada rumah di bocor itu katanya, 2 laki bini, lakinya tuh awet muda katanya. Gaginya datang ke bocor sana, aku diobat awet muda. Begitu masuk ke rumah, betul tengok ada kakek tua di rumah itu. Begitu masuk bini dari luar malam-malam, nyaci-nyaci dia. Aku nak nyari obat, oh bukan aku itu, adik apa ni kakak apa yang di bocor sana itu. Kakaknya yang di bocor, rumah bocor lagi. Datang kakak yang apa ni putusan raja tadi ke bocor, begitu bocor dijamu makan, belum ngomong tadi dulu makan dulu, makan dijamu. Habis makan nak balik kakek dulu, nak nanya obat deh kakek dulu, panggil bini, ambilkan semangkuk. Kebun kita di belakang ada semangkuk, ambil semangkuk, ambil lagi bini turun ke bawah jurang, ambil. Jangan semangkuk yang ini, kata lakinya, ambil yang lebih bagus lagi kan. Oh benar, bini dengan taat ambil lagi. 3-4 kali muda mandi. Akhirnya dia tanya, apa obat kau nyawet muda? Yang di depan tu adik kakak, itu adik aku itu, depan tua itu. Ini aku masih muda katanya, tapi aku kakak katanya. Apa obatnya? Obatnya sikap, jangan galak segak bini. Wong galak segak bini itu cepat ubanan. Jadi bukan makan semangkuk tadi. Kenapa? Karena gagal segak oleh bini. Tiap hari menduan terus, jantungan terus, berdiri-diri terus kita. Gagal segak bini dia cepat tua. Nah makanya kita kawin itu untuk hayang, sayangilah bini kita. Ajak bini kita di tas gunung. Untuk apa sukun? Sukun itu menenangkan jiwa. Gorek-gorek, gunyam-gunyam, pasangan sepi, sulit, pikiran panjang, lebar, balik ke rumah. Di situ ada ketenangan kita. Kalau rumah tangganya harmonis, makanya kata Rasulullah SAW, baiti jannati, jadikanlah rumah kamu itu kebun surga. Mana rumah kebun surga? Tenangkan di rumah itu. Ajak keluarga kita ibadah, ajak anak istri kita kumpul, berzikir, ajak dia ibadah supaya lebih tenang rumah tangga kita. Karena nikah itu menenangkan jiwa. Menenangkan jiwa bukan untuk tinggal di rumah, tentu yang lebih tenang yang tinggal di rumah. Tinggal di rumah sukun. Berada di situ jiwa kita tenang, pikiran kita tidak kacau. Ada beberapa sahabat datang ke rumah Rasulullah. Tahu-tahu Rasulullah lagi di luar rumah, bertanya kepada istrinya, mana Rasulullah kali ibadah? Kata istri beliau, dijawab, Rasulullah itu kalau sholat di malam hari itu sedikit tidur, banyak ibadah, sampai kakinya pecah-pecah. Ada lagi yang menjawab, Rasulullah itu banyak puasa. Rasulullah itu banyak puasa. Akhirnya bertiga tadi niat balik ke rumah, aku udah kalah tidur lagi. Aku tuh ibadah terus. Aku ini mau puasa terus dan mau batal-batal. Yang satu lagi jawab, aku udah mau kawin. Didengarlah sampailah ucapan janji mereka, sumpah mereka sampai ke Nabi Muhammad.
Kata Rasulullah, aku ini orang yang paling bertakwa, paling takut sama Allah aku, paling taat kepada Allah aku. Cuman aku kadang tidur, kadang bangun, aku kadang ibadah, kadang aku santai, kadang aku di rumah, kadang aku membantu anak istriku. Aku juga kawin. Jadi tidak boleh kita tidak kawin, tidak boleh. Dan tidak bisa kita tidak kawin. Tidak bisa, tak betul kemana syahwat kita ini. Tak kantik cara yang paling menangkan jiwa kecuali dengan kawin tadi. Makanya disunahkanlah kita ini kawin. Untuk apa? Menangkan jiwa kita, biar jiwa kita tidak rugi. Dia kawin dari luar biasa. Wa ja'ala bainakum wa bainahum mawaddah warahmah. Dijadikan antara pasangan tadi itu cinta. Mawaddah, cinta, saling cinta. Kalau benar saling cinta, kalau ngatur rumah tangganya bagus, akan muncul saling cinta. Banyak orang kawin di awal tidak saling cinta sama bini, tapi karena bini tadi akhlak, berbuat baik, muasyarah bil ma'ruf dengan cara yang baik, menyebabkan dua-duanya saling cinta. Saling cinta tadi itu dengan dilakukan, diperbuat, bukan datang lewe. Kawin sudah, belum tentu cintanya 100%. Tapi kalau kita berbuat, kita rawat, maka tumbuhlah cinta yang luar biasa antara suami dan istri. Itu bisa terjadi setelah kita nikah. Mawaddah, warahmah, sakinah, tenang, lemah di rumah. Balik capek-capek pikiran macam-macam di luar, pasangan sepi pula sekarang ini. Balik masuk rumah tenang. Yang kenapa rumah kami ini lebih dari surga. Di mana rumah ini pada jadi surga? Bukan dibuat, bukan didiam tapi. Wong taman itu bukan didiam tapi digawekan di sini tempat banyu, di sini tempat ini, di sini. Begitu yang ngatur itu istrinya, suaminya yang ngatur. Suaminya yang ngatur tadi. Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Suami itu dia mengatur dalam rumah tangga. Kenapa? Bima fadlallah. Allah yang memberikan fadl minallah. Karena Allah nyuruh laki-laki sebagai kepala rumah tangga, diberikanlah otak lebih. Otak tadi lebih. Bab-bab untuk pengaturan diberikan kepada suami, bukan diberikan kepada istri. Karena apa? Karena kudrat Allah macam itu. Karena dia tugasnya sebagai pengatur, diberikanlah kelebihan. Kelebihan dalam akal, kelebihan dalam mikir, kelebihan dalam segala hal, kelebihan dalam ini, kelebihan dalam itu, diberikan oleh Allah. Terus apa dia lagi sebabnya dia mengatur? Wa bima anfaqu min amwalihim. Karena dia yang memberi nafkah, jadi wajib tunjuk nafkah sama bini gitu. Tiap matahari terbit, kata ulama fikih, tunjuk nafkah. Boleh tiap hari, boleh bulanan. Kadang kawin bertahun-tahun, tidak ada nafkahnya. Ya nggak, kita nafkah batin deh. Alhamdulillah Ustaz, nafkah batin lancar itu. Nafkah dohir juga tunjuk. Tergantung, tergantung kemampuan kita. Ada yang mampunya banyak, ada yang mampunya pas-pasan karena ekonomi. Tunjuk, jadi nafkah. Wa bima anfaqu. Karena dia yang memberi nafkah, dia yang ngatur dalam rumah tangga tadi. Jadi bukan kawin tadi itu tidak ada nafkah, ada nafkah. Nafkah ini menyebabkan mawaddah, menyebabkan rasa cinta. Walahunna mislul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Suami berbuat baik kepada istri, istri juga membalas perbuatan baik. Baru setimbang. Jangan kita suami minta istri berbuat baik, istri sayang sama kita, sedangkan kita suami tidak pernah sayang sama istri. Jadi suami harus sayang, harus membimbing, harus mengayomi, harus cinta kepada istrinya. Begitu juga si istri harus sayang, harus berbuat baik, harus taat kepada suaminya. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin inilah nasihat-nasihat untuk kita. Harapan kita mudah-mudahan kedua mempelai yang sudah kita saksikan ijab kabul akad nikahnya, beliau menjadi rumah tangga yang harmonis, rumah tangga yang sakinah, yang mawaddah, yang rahmah. Begitu juga rumah tangga kita yang saat ini kita sedang berjalan di dalam mengarungi kehidupan rumah tangga kita. Mudah-mudahan rumah tangga kita harmonis, rumah tangga kita bahagia, anak-anak kita mudah-mudahan menjadi anak yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, anak yang ahli ibadah, orang-orang soleh, sehingga dari keturunan kita keluarlah anak soleh, anak-anak yang baik. Mungkin inilah yang bisa kami sampaikan. Kalau ada kesalahan, kehilafan, kami mohon maaf.
kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ustaz Habib Alwi bin Isa Al-Segaf, mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan tadi bermanfaat, nasihat-nasihat yang beliau kemukakan tadi bisa diambil hikmah dan pelajarannya. Acara selanjutnya yaitu kalam mutasyakur, mewakili kedua mempelai dalam hal ini akan disampaikan oleh Ustaz Habib Abdurrahman bin Hasan Al-Habsyi. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftahi badir rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para tamu dan khusus para habaib, para asatidz, guru kita telah menyumbangkan ilmu, nasihat dan doanya Al-Habib Hamid bin Umar Al-Habsyi, Al-Habib Alwi bin Isa Al-Segaf dan Ustaz Abdul Majid Dahlan dan segenap para tamu, guru khusus juga dari KUA Ustaz Ubaidillah bin Muhsin bin Ahmad Al-Kaf. Kami mewakili pihak keluarga mengucapkan ribuan terima kasih atas kehadiran dan doanya, dan berharap terus untuk mendoakan kedua mempelai, karena tidak terbatas mungkin doa pada saat ini. Setiap saat kita butuh dengan doa, karena perjalanan hidup ini suksesnya di dalam rumah tangga itu bukan dilihat dari dunia, tapi suksesnya dalam kehidupan rumah tangga, suami bisa membawa istrinya ke surga dan istri bisa membawa suaminya ke surga. Mudah-mudahan ini yang kita harapkan dan ini yang kita minta. Doa para hadirin, terutama orang tua yang hadir di tempat ini, mohon doa untuk kedua mempelai agar mereka sukses di dalam mengarungi kehidupan ini, yaitu masuk surga. Sebagaimana Ustaz Al-Habib Alwi bin Isa Al-Segaf tadi telah banyak memberikan bimbingan, memberikan wejangan dan memberikan doa. Mudah-mudahan acara kita hari ini mendapatkan keberkatan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala yang menandakan turunnya hujan di hari ini. Insyaallah bertanda bahwa acara kita pada saat ini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, diberkahi dan hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi kami mengucapkan ribuan terima kasih mewakili daripada kedua pihak keluarga dan memohon maaf kalau ada kekurangan di sana sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan oleh Habib Ustaz Abdurrahman Hasan Al-Habsyi. Jazakumullahu khairul jazaa. Acara terakhir yaitu doa penutup dan zikir talqin zikir. Dalam hal ini kami mintakan kesediaannya kepada guru kami Habib Ustaz Hamid bin Umar Al-Habsyi. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. سيئاتنا وأحسن أخلاقنا ووسع أرزاقنا
واشف مرضانا واشف ما رزقتنا واختم بالصالحات أعمالنا يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Kita baca Al-Fatihah dengan semoga sahabat aman anwar diberikan Allah kesembuhan. Al-Fatihah. Dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhir pulalah acara kita pada pagi hari ini. Kepada Allah fakir mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salli ala Muhammad. Assalamu alayka Bismillahirrahmanirrahim. Ananda kami Iqbal untuk menuju menjumpai istrinya tercinta yang telah duduk di pelaminan. Silakan. Jangan gemeter Iqbal. Dan istrimu tercinta. Maklum lah. Maklum baru ya. Nah. Bantu. Agak gegel Iqbal. Alhamdulillah. Was-wasan kan? Kita kedukin. Inilah tanda cinta kasih bunda ya. Ibu Mala memberikan tambahan mahar tadi. Biarpun maharnya satu suku dicatat di KUA, namun ini pemberian gelang berlian ditambah dengan emas. Berapa suku itu? 3 suku. Mas murni insya Allah Bapak Ibu ya. Nah, wah kayak itu ya. Nah ini agak besar itu dah kayak kecil. Rabbi habli minas solihin. Rabbi habli. 3. Happy wedding Mutia dan Kalibab. Semoga sakinah mawaddah warahmah. Cepat kasih kamu ponakan ya. Jangan gemeter Iqbal. Dan istrimu tercinta. Maklum lah. Maklum baru ya. Nah. Bantu. Agak gegel Iqbal. Alhamdulillah. Was-wasan kan? Kita kedukin. Inilah tanda cinta kasih bunda ya. Ibu Mala memberikan tambahan mahar tadi. Biarpun maharnya satu suku dicatat
di KUA, namun ini pemberian gelang berlian ditambah dengan emas. Berapa suku itu? 3 suku emas murni, insya Allah Bapak Ibu ya. Nah, wah, kayak itu ya. Nah ini agak besar itu dah kayak ini. Irli amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu. Bapak Ibu hadirin wal hadirat sekalian, dengan menyebut nama Allah, Tuhan pengasih dan penyayang, segala puji bagi Allah, Rahman Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal. Kami panggil Bunda tercinta, Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Dengan bismillah kita mulai. Alhamdulillah kita syukur. Nikmat Allah di pagi menjelang siang ini semoga mendapat keberkahan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya sadiqi hadhihi dunya mata. Engkau berdua anak yang soleh dan soleha. Kamu berdua akan saling bahu-membahu dalam suasana dan susah dan senang. Seia sekata agar tercapai rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya Rabbal Alamin. Siap-siap kami panggil Bunda mempelai perempuan, Ibunya Yusilpiana BSc. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bacakan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kita ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Kita ucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kita sampaikan nasi kunyit panggang ayam kita tulangkan, keberkahan dan rahmat Allah kita mohon. قلبي محب راجيا في نصحه الإخلاص للمولى. Inilah Bunda mempelai perempuan memberikan dulangan kasih sayang kepada anak-anak berdua. Terima kasih Bunda. Selanjutnya kami panggil Ibu Hajat Zaleha Haji Abdul Majid, Wanda mempelai laki-laki. Pada Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3 dan 4. Nasi yang dimakan semoga nikmat, biar sedikit terasa lezat, namun berkatnya sampai ke akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. أضحى حزينا فاقدا أفراحه وفؤاده يهفو لباب منصدم. Syukur alhamdulillah kita panjatkan, kita sampaikan atas kurnia yang diberikan Allah yang pengasih dan penyayang, memberikan rahmat pada kita sekalian. للصالحين وطيب عيش أرغدي يجد السعادة في أداء صلاته بجماعة والأجر ليس كمفردي. Ibu Ica dari Bangka ya, tolong datang naik ke atas nih. Ada. Bismillahirrahmanirrahim.
jalan-jalan ke pasar baru. Jangan lupa beli sepatu. Meski cucunda pengantin baru, jangan lupa sholat 5 waktu. Karena sholat adalah tiang agama. Kata Nabi, Zayyinu buyutakum bis-sholati wa qiraatil Qur'an. Hiasilah rumah tanggamu dengan sholat dan bacalah ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Insya Allah rumah tanggamu akan bercucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Nyai. Selanjutnya Bismillahirrahmanirrahim. Masker buka dulu. Sebiji nasi menjadi kenyang, segumpal nasi menyehatkan badan. Semoga sejahtera dalam penghidupan, takkan lupa dalam beriman. Insya Allah anak kita Iqbal ini anak yang soleh, selalu beriman dan bertakwa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ngapo batobek di moan, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Ya. Bunga mawar, bunga melati dibuat hiasan semerbak mewangi. Sekarang Ananda pasangan serasi, jangan lupa kewajiban suami istri. Baca alhamdulillah. Sini be, marak lah sini. Nah, atau duduk di kursi. Apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Makan ketupat di hari Lebaran dibawa orang dari selamatan. Ilmu manfaat jangan dilupakan, menjalankan bahtera kehidupan. Dua kali. Biar kenyang ya. Nah, ini pula. Betiak dulu. Terima kasih Bu Haja Atika. Selanjutnya kami panggil belum. Nanti dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nasi kunyit ayam panggang disediakan untuk mempelai berdua, disuapkan, didulangkan dengan kasih sayang. Semoga Ananda hidup bahagia. Amin ya Rabbal Alamin. Kami semua turut berdoa semoga mempelai Sias dan Sekadar. Inilah pesan dari Wanda dari Bangka. Kerjakan sholat, janganlah lupa. Terima kasih Bu Dokter, semoga berkah. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah. Lanjutnya Insinyur Sulaiman dari Semarang, ya weh. Acak. Oh ya. As-salatu wassalam, as-salatu wassalam, as-salatu wassalam, as-salatu wassalam, as-salatu wassalam
As-salatu wassalam, as-salatu wassalam, as-salatu Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahli. Semoga sakinah, mawadah, semoga cepat dapat adik dan akhirnya nanti sudah ada benar. Happy wedding Mutia dan Kaibab. Semoga sakinah, mawadah, warahmah. Cepat kasih kamu ponakan ya. Mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Ilahi salimil ummah minal afati wan nikmah wa min hammin wa min gummah istajib du'ana ya Allah. Ilahi najina wakshi jami'a aziyatin wasri makaidal ida wal tuf istajib du'ana ya Allah. As-salatu wassalam, as-salatu wassalam, as-salatu wassalam, Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Ilahi salimil ummah minal afati wan nikmah wa min hammin wa min gummah istajib du'ana ya Allah. Ilahi najina wakshi jami'a aziyatin